Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih teman-teman bisa sukses skripsi, terutama di jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Nah, di sini kebanyakan yang info ke kita susah nih membuat skripsinya, susah nih aplikasinya. Jadi bukan masalah di situ. Jadi kita akan membahasnya nanti akan step by step. Bagaimana sih membuat skripsi di dalam jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Nah, tahapan pertama kita yang kita akan bahas adalah kita harus menentukan model sistem dengan SDLC, waterfall model ya. Di sini akan membahas tentang apa sih model SDLC itu, apa sih waterfall, apa sih gitu ya. Untuk tahapan pertama, nanti kedepannya part selanjutnya kita akan membahas bagaimana merancang sistem ya, merancang sistem menggunakan UML. Kita lanjut. Nah, di sini ada tahap-tahapan dalam SDLC ya, atau waterfall model. Tahapan pertama, di sini ada analisis, design, implementation, testing, deployment, sama maintenance. Apa sih ini analisis? Desain itu apa? Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Biasanya ini ada di bab 3 ya. Nah, di sini adalah analisis. Analisis itu adalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Jadi analisis itu kita harus mengetahui nih. Mengetahui apa? Nanti sistem yang akan dibangun itu kayak gimana. Biasanya untuk mahasiswa kunjungan ke sebuah instansi maupun perusahaan yang akan nanti dijadikan bahan penelitian. Contohnya, kita akan membuat sistem penggajian ya di dalam suatu instansi X. Nah, di dalam suatu instansi X, sistem penggajiannya di sana bagaimana sih? Gitu. Jadi dikumpulkan data-datanya, dianalisis, didefinisikan kebutuhannya apa saja sih, gitu. Kemudian dalam tahapan desain. Nah, di dalam tahapan desain ini menghasilkan sebuah sistem dari analisis tadi. Ya, menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Jadi dari tahapan analisis sistem apa saja tadi yang dibutuhkan di dalam suatu instansi perusahaan tersebut, kemudian didesain. Setelah didesain, ini akan menghasilkan sistem keseluruhannya. Jadi dirancang, desain itu dirancang, digambarkan. Apa saja sih kebutuhannya, apa saja sih gitu ya. Kemudian tahap implementasi. Nah, tahapan ini dari sebuah desain ya. Desain diubah menjadi kode program ya. Atau istilahnya development ya. Atau istilahnya belum tahapan ke development, tahapan ke dalam mengubah dari desain itu menjadi kode program. Kode program itu yang dihasilkan berupa modul-modul yang integrasi menjadi satu sistem lengkap. Jadi bagaimana dari analisis data yang didapat, kebutuhan sistem perusahaan yang didapat, kemudian didesain menghasilkan sebuah sistem keseluruhannya, kemudian diimplementasikan itu dari desain itu ya. Setelah di-coding ya, di kode-kode program ya, kemudian di testing. Setelah di coding ini implementasi itu dalam bentuk coding. Setelah di coding dijadiin satu, kemudian di testing. Nah, dalam tahapan testing di sini adalah pengujian ini dilakukan mengetahui apakah software ini ya yang telah dibuat ini sesuai dengan desainnya atau tidak, sesuai dengan fungsi kebutuhan yang diinginkan enggak oleh sebuah perusahaan ya. Di sini tahapan testing atau pengujian. Jadi diuji tuh sistemnya. Setelah diuji, kemudian tahap selanjutnya ada di deployment. Nah, deployment itu artinya adanya klien atau pengguna menguji sistem tersebut itu sesuai dengan yang disetujui enggak gitu. Jadi secara analisis mahasiswa datang ke sebuah perusahaan. Setelah datang ke perusahaan menanyakan apakah sistem
penggajian di dalam sebuah perusahaan ini kekurangannya apa sih, kebutuhannya apa aja sih sistem-sistem di dalam penggajian. Nah kemudian tahapan desain digambarkan dari analisa itu. Kemudian tahap implementation adalah mengubah menjadi kode program, di coding. Kemudian setelah jadi aplikasinya di testing dulu sesuai enggak dengan dengan analisis ini gitu ya. Kemudian ketika sudah diuji sesuai, kemudian ditampilkan kepada klien. Nah klien itu juga melakukan pengujian apakah sistem tersebut sesuai dengan permintaan, sesuai dengan analisisnya enggak gitu. Ketika mahasiswa itu datang untuk mengumpulkan kebutuhan di situ. Nah kemudian tahap terakhir adalah melakukan maintenance. Jadi maintenance ini atau instalasi dari proses perbaikan. Ketika dalam tahapan development ini si klien, oh di sini aku masih kurang fitur ini. Nah kemudian si programmer segera melakukan maintenance atau instalasi di mana melakukan proses perbaikan sistem yang sesuai dan yang disetujui gitu, biar nanti ketika ditampilkan ke dalam sistem sesuai dengan analisis yang awal tadi. Nah nanti dari tahapan-tahapan ini nanti kita akan gambarkan contohnya menggunakan UML, tahap-tahapan dari ini ya, mulai dari use case yang berjalan, use case diusulkan ya. Jadi use case yang berjalan, sistem yang berjalan bagaimana sih, digambarkan dengan use case yang diusulkan ya gitu. Kemudian dijadikan program. Nah program itu nanti akan diuji. Setelah diuji kemudian ditampilkan kepada klien gitu. Biasanya kalau pengalaman kami dalam dunia developer itu ketika kita juga sama, kita harus alurnya akan sama dengan ini. Ketika kita datang ke perusahaan, kita tanya kebutuhan di sini apa sih gitu, di perusahaan ini apa sih gitu. Oh ternyata perusahaan di sini penggajiannya sistemnya masih manual, masih menggunakan buku kertas. Kemudian biasanya yang diinput apa aja sih di dalam sistem gajian. Nah itu pertanyaan di dalam tahap analisis. Nah dari fitur-fitur yang ditanyakan itu nanti kemudian didesain. Setelah kami desain ya, kita desain, dibikinlah algoritmanya secara detail, kemudian diubahlah menjadi program ya, diimplementasikan dengan kode program. Setelah program jadi, kita testing apakah sesuai dengan alur bisnis analisanya enggak di suatu perusahaan yang kita tadi datangin gitu, yang memesan software ke kita. Kemudian setelah sesuai dari sisi kita, diujilah ke tahapan development, diuji dengan si klien, fitur-fiturnya, input-inputannya dan lain-lainnya akan diuji sesuai enggak. Nanti keluarannya dari input ke output, baik laporan maupun kwitansi itu sama gitu. Kemudian setelah sama, kita adalah maintenance, melakukan instalasi ya. Atau mungkin ada di tahap development itu klien masih kurang fitur ini, nah itu masuk ke tahap maintenance, melakukan perbaikan-perbaikan yang kurang apa sesuai dengan analisis yang berjalan tadi gitu. Jadi alurnya itu memang dari analisis, desain, implementasi, testing, development, dan maintenance. Jadi kebanyakan, kalau di pengalaman kami kebanyakan kita datang selalu menanyakan lalu bisnis prosesnya tuh gimana gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bagaimana sih menghadapi sidang skripsi gitu. Jadi sidang skripsi di dalam jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika itu sama aja kalian membayangkan bagaimana kalian menjual program ke dalam suatu instansi ataupun perusahaan gitu. Tahap-tahapannya sesuai dengan tahapan model waterfall gitu. Keinginan perusahaan bagaimana, didesainnya bagaimana, tahap codingnya bagaimana, kemudian ditesting ya, kemudian ditampilkan kepada klien. Setelah ditampilkan, dilakukanlah maintenance. Maintenance itu tidak sekali, bertahap ya. Setelah kita maintenance ini, nanti ada maintenance ini gitu kan. Jadi ada tahap-tahapannya.
Jadi kita sebagai programming, kita harus tahu tahap-tahapannya ini, karena ketika kalian terjun di dunia kerja, inilah yang terjadi. Ketika kalian menjual program di suatu instansi maupun perusahaan, kalian harus tahu dulu analisa bagaimana yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Jangan tahu-tahu, kadang anak mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa, tahu-tahu langsung coding, padahal rancangannya belum ada. Nah, itu salah. Jadi ada rancangan dulu, sistem apa yang akan dibikin, rancangannya bagaimana, kemudian baru di-coding ya. Nah, nanti akan dibahas itu semua di bab 4. Jadi alurnya mulai dari alur yang berjalannya bagaimana, analisa berjalannya di suatu perusahaan bagaimana, kemudian dilakukan usulan, sistem usulannya bagaimana ya, didesain itu sistem usulan, kemudian baru diimplementasin atau di coding ya, atau developer ya. Setelah di coding jadi, kemudian di testing. Nah, itu alur di sini analisis sampai maintenance itu ada alur di mana nanti akan dijelaskan di bab 4 di dalam skripsi gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan bingung ketika menghadapi sidang skripsi pada jurusan sistem informasi maupun teknik informasi. Nah, nanti pelatihan kedepannya kita akan membahas mulai tahap-tahapan ini, menggambarkan menggunakan aplikasi Asta ya. Nanti kita akan bahas di part berikutnya. Untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Jika teman-teman yang sekarang lagi menghadapi skripsi, boleh kontak kami atau ingin didemokan sistem atau model atau tanya-tanya yang lain ya, bisa komen di bawah ini. Untuk pertemuan sekarang ini cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.